Mencermati situasi geopolitik global, indeks harga saham gabungan ditutup melorot ke teritori negatif. Indeks harga saham gabungan ditutup di level 7.014 atau melemah 0,30%. Tercatat hanya ada 190 saham yang menguat, 338 saham lemah, dan 177 saham stagnan. Sejalan dengan pergerakan IHSG, rupiah juga ikut terkoreksi pada penutupan perdagangan. Di pasar spot, rupiah ditutup melemah 0,42% atau berada di level 15.600 per dolar AS. Sementara, di kurs JISDOR Bank Indonesia, rupiah ditutup di 15.610 per dolar Amerika Serikat. Posisi penutupan IHSG dan rupiah yang kompak melemah hari ini tidak lepas dari sentimen geopolitik Rusia-Ukraina, di mana rudal mendarat di wilayah Polandia dan menewaskan 2 orang penduduk setempat. Rudal nyasar ini diluncurkan di saat puncak KTT G20 berlangsung. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa dalam temuan awal, rudal yang mendarat di wilayah Polandia diyakini adalah rudal yang ditembak oleh militer Ukraina. Rudal itu ditembak Kiev guna menghalau tembakan rudal dari Rusia. Pemerintah Polandia kemudian menyebut asal roket masih diselidiki, meski kemungkinan besar rudal buatan Rusia. Rusia telah membantah tembakan ke Polandia itu. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut tuduhan ini sebagai provokasi yang disengaja. Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, pengadaan beras pemerintah bukan tidak mungkin dilakukan dengan mengimpor, meski masih tetap mengutamakan pengadaan dalam negeri. Arief mengatakan dari data yang ada, stok bulog atau cadangan beras pemerintah medium per 13 November 2022 651 ribu ton, sementara kebutuhan bulanan 2,5 juta ton. Untuk itu, perlu top up stok beras bulog sampai 1,2 juta ton di akhir tahun 2022. Sementara itu, Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan target tersebut kemungkinan tidak akan tercapai karena Bulog memiliki komitmen pengadaan 500.000 ton sampai Desember 2022 dengan para mitra, tapi hanya bisa mendapatkan 92.000 ton. Kondisi ini cukup berbeda pada saat Presiden Joko Widodo mengapresiasi pertumbuhan kinerja sektor pertanian yang mampu mencapai swasembada beras selama 3 tahun berturut-turut sejak 2019 hingga 2021. Capaian tersebut tak lepas dari perencanaan yang matang terkait pembangunan infrastruktur seperti embung dan jaringan irigasi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tampaknya serius dengan komitmennya untuk mendanai percepatan pelaksanaan transisi energi di Indonesia. Biden mengungkapkan negara-negara maju yang tergabung dalam G7 berkomitmen untuk mendanai hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 311 triliun rupiah untuk mempercepat pelaksanaan transisi energi di tanah air, khususnya untuk meninggalkan penggunaan batu bara sebagai sumber energi. Tak hanya Amerika Serikat, Jepang pun turut berjanji Indonesia akan menerima pendanaan hingga 500 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,8 triliun rupiah untuk transisi energi. Komitmen ini akan dieksekusi melalui inisiatif Asia Zero Emission Community atau AZEC yang diinisiasi Jepang dan Indonesia. Jepang dan RI meyakini keamanan pasokan, keterjangkauan, dan people-oriented adalah kunci utama dalam proses transisi energi untuk mencapai tujuan net zero emission yang memungkinkan Asia dapat memimpin proses transisi energi global tanpa mengorbankan pembangunan ekonomi. Sejumlah negara maju yang tergabung dalam Partnership for Global Infrastructure and Investment atau PGII mengalokasikan dana jumbo untuk membangun infrastruktur negara miskin dan berkembang. Jumlah dana yang dialokasikan yakni 600 miliar dolar Amerika Serikat atau 9.300 triliun rupiah. Alokasi dana tersebut untuk mendukung pembiayaan proyek baru PGII, diantaranya Just Energy Transition Partnership atau GETP, 20 miliar dolar Amerika Serikat bagi Indonesia, Indonesia Millennium Challenge Corporation atau MCC Compact, 698 juta dolar Amerika Serikat, Trilateral Support for Digital Infrastructure melalui kemitraan Australia dan Jepang untuk proyek digital dan sebagainya. Dana berupa hibah dan pinjaman dari kemitraan di bawah G7 ini dapat digunakan hingga 5 tahun ke depan. Jokowi menekankan PGII dalam mendukung pembangunan infrastruktur di negara berkembang harus didasarkan pada paradigma kolaborasi, melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan termasuk swasta, serta menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan mendukung transisi energi. PGII merupakan upaya kolaboratif negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman,
Kanada, dan Prancis yang dibentuk pada Juni 2021 saat KTT G7 ke-47 di Inggris. Negeri Raja Charles semakin was-was. Pasalnya Inggris mencatatkan inflasi 11,1% pada Oktober 2022, tertinggi sejak Oktober 1981. Berdasarkan data yang dirilis Kantor Statistik Nasional Inggris, inflasi tersebut naik dari 10,1% year on year pada bulan sebelumnya. Inflasi ini juga di atas ekspektasi para ekonom yang meramalkan inflasi sebesar 10,7%. Sementara secara bulanan, inflasi Inggris pada Oktober 2022 tercatat 2%, jauh di atas bulan sebelumnya 0,5%. Tekanan inflasi datang terutama dari gas 128,9%, jasa perumahan dan rumah tangga yang naik hingga 26,6%, dan listrik 65,7%. Harga makanan dan minuman non-alkohol juga naik 16,2%. Namun, ada hal yang menyelamatkan Inggris dari inflasi yang lebih tinggi, yaitu jaminan harga energi yang dipatok pemerintah.